Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi ya. Baiklah, sekarang kita akan membahas masalah pengembangan pribadi ya, gitu. Nah, tapi sebelumnya like, komen, dan jangan lupa klik subscribe. Oke, makasih. Pengembangan pribadi itu adalah mengembangi potensi diri yang ada pada diri kita masing-masing gitu. Jadi kita dari lahir kita sudah punya potensi masing-masing, tapi ada yang mampu mengembangkan ya, ada yang tidak mampu mengembangkannya gitu. Nah, untuk mengembangkannya didukung dengan beberapa faktor ya gitu. Misalnya faktor lingkungan, faktor karakter keluarga, faktor pengaruh pergaulan gitu, faktor mindset ya, gitu, pemikiran gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau yang menghambat pengembangannya itu biasanya sikap menunda, itu sikap masa bodoh, sikap cuek itu gitu. Kemudian sikap meremehkan gitu, sikap menggampangkan segala sesuatunya, itu adalah hambatan-hambatan pengembangan diri. Nah, sebaiknya sejak kecil kita sudah menanamkan untuk apa yang kita harapkan pada anak kita. Kita sudah menanamkan sikap-sikap itu. Misalnya bangun pada sebelum subuh, kita paksakan. Memang tidak semua orang tua senang, tapi itu kita harus paksakan sama anak supaya dia sudah terbiasa gitu. Nah, itu sudah membentuk satu karakter nantinya. Misalnya gitu, dengan kebiasaan sopan santun, kemudian kita juga kebiasaan kita mengikuti etika, kemudian kita biasakan anak-anak kita untuk berpikiran positif gitu. Nah, kemudian keterampilan kita berikan keterampilan dan yang sesuai usianya. Misalnya pada saat dia sudah usia untuk mendapatkan SIM, ya kita suruh dia belajar gitu, belajar naik motor, belajar mengendaраkan mobil gitu. Jangan dihambat, jangan dihalangin gitu. Nah, karena kalau sudah tua biasanya takut untuk belajar. Mumpung masih muda belajar, jadi sepanjang usia dia sudah bisa mandiri dengan hal itu. Dia tidak punya ketergantungan lagi karena dia sudah punya kemampuan gitu. Bedanya kualitas seseorang itu yaitu dari kemampuan dia mengembangkan diri ya. Orang yang pribadinya berkembang gitu, bukan berarti pendidikannya tinggi gitu. Banyak orang yang punya pendidikan tinggi tapi kepribadiannya tidak menyenangkan. Kepribadiannya hanya keterampilan dia hanya punya kemampuan akademisi gitu, tapi tidak punya kemampuan lain gitu. Sedangkan kita dalam masyarakat kita banyak dituntut untuk mempunyai keterampilan lain gitu. Jadi ya jangan batasin diri, jangan batasin keluarga Anda, anak-anak Anda dengan kemampuan akademisi aja gitu. Jadi nanti karena dalam dunia pergaulan, dalam dunia kerja gitu, yang dibutuhkan bukan hanya akademisi, bukan ilmu akademiknya aja gitu. Jadi banyak hal lain yang menunjang gitu, yaitu pengembangan diri itu, kemampuan lain itu, kemampuan beradaptasi, kemampuan berkomunikasi, kemudian juga kemampuan bersinergi, kemampuan bersosialisasi gitu. Nah, jadi orang yang punya kepribadian berkembang itu terlihat rasa percaya dirinya yang tinggi gitu. Dan bedanya kalau orang yang tidak berkembang gitu, karena dia kurang kemampuan, dia kurang kebisaan gitu, dia akan banyak menghadapi masalah ketidakbisaan, selalu menganggap dirinya bodoh. Nah, kenapa dia berbeda?
Karena orang yang tidak berkembang, dia selalu membatasi dirinya untuk belajar, ya, untuk tahu gitu. Kalau orang yang berkembang, dia selalu ingin belajar. Kalau dia tidak bisa, dia akan berusaha dan dia praktekin, dia aplikasikan dengan kehidupannya, tidak hanya berteori, tidak hanya menghayal gitu. Nah, itu bedanya. Kalau orang yang tidak berkembang, dia biasanya ya banyak menghayal dan akhirnya apa? Karena rasa minder, rasa tidak bisa melakukan segala sesuatu, merasa diri bodoh, akhirnya apa? Yang muncul rasa iri, yang muncul rasa gagal gitu. Padahal kalau kita mau belajar apapun itu kita pasti akan bisa, ya. Kita belajar bukan hanya di akademi, itu bukan hanya di universitas, bukan hanya pendidikan formal. Kita belajar banyak dari mendengar, melihat, membaca, menulis. Apalagi sekarang dengan Mbah Google, tinggal kita tanya aja gitu, apa yang tidak ada. Fasilitas di internet itu semua bisa mengembangkan kita mau jadi apa dan kita butuh apa gitu. Tinggal kemampuan kita aja untuk belajar dan untuk mengaplikasikan pada kehidupan kita. Itu sangat penting. Jadi kita bukan hanya seorang penghayal gitu, ya. Jadi obsesikan diri kita agar kita bisa menjadi seorang yang berkembang. Nah, pilih idola kita, siapa yang kira-kira kita mengidolakan siapa. Nah, kita lihat sepak terjangnya bagaimana. Kita boleh mencontoh, tapi mencari inspirasi, ya, menjadikan dia inspirasi kita gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita mencontoh benar gitu, karena yang sesuai untuk dia belum tentu sesuai untuk kita. Oke, sampai di sini dulu ya. Di episode video-video saya lain gitu, banyak saya membahas masalah pengembangan pribadi. Silakan deh dilihat di video lainnya ya. Oke, terima kasih.